Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, namaku Yulfolia, mahasiswa semester 7 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini aku akan mereview salah satu film Indonesia yang baru aja ditayangin di bioskop. Terlepas kita adalah manusia, bukan ilmu pasti menjamin bahwa satu tanpa satu adalah dua. Terinspirasi dari lirik lagu Runtuh yang dibawakan oleh Feby Putri dan juga Fiersa Besari, yaitu Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, menjadi film yang memahami kompleksitas tersebut ketika batasan benar atau salah, memudah dan jarang keluar akan masalah tak pernah jelas, sehingga ada kalanya yang seseorang bisa lakukan hanya menangis. Film ini mengangkat isu dan mental health lewat keluarga tari, dan juga berfokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT dan kesehatan mental. Lewat keluarga tari, kita bisa disuguhkan dengan gambaran nyata tentang bagaimana trauma dapat menghancurkan mental seseorang. Meskipun narasinya tak sepenuhnya mulus, cara penyampaiannya terasa menyentuh dan relevan. Alih-alih berlebihan, film ini berhasil menciptakan suasana hangat dan juga monohok di waktu yang bersamaan. Hubungan keluarga yang penuh konflik dibangun secara perlahan sehingga penonton bisa merasakan perjalanan emosional setiap karakter di dalamnya. Peran yang dimainkan oleh Dominique Sanda sebagai ibu yang penuh luka. Kemudian menyoroti ekspektasi orang tua lewat karakter Baskara. Selain fokus pada keluarga tari, film ini juga menyoroti ekspektasi orang tua terhadap anaknya lewat karakter Baskara yang diperankan oleh Pradipta Wicaksono. Konflik batin yang dialami Baskara setelah gagal menjadi pebasket profesional menjadi salah satu subplot yang menarik, karena di sini Baskara sulit sekali untuk mengontrol emosinya. Setiap kali ada orang lain yang mengkucilkan karena di masa lalunya Baskara ini pernah membuat satu kesalahan. Yang ketiga adalah klimaks yang menyentuh dan hangat, di mana adegan-adegan dalam film ini ada part yang terbaiknya gitu. Bagian terbaik dari film ini bisa menyentuh dan bikin penonton itu penuh emosi. Perjalanan Tari dan ibunya yang awalnya pasrah terhadap situasi keluarganya, lalu mulai berbenah dan juga berusaha untuk memperbaiki semuanya. Tarik ulur konflik dari film ini semakin intens, terutama eskalasi kekerasan dari sang ayahnya pun membuat emosi campur aduk. Jadi ketika film ini mencapai klimaksnya, penonton pun ikut merasakan kepedihan karakternya gitu, kayak Tari yang selalu menerima ocehan-ocehan ayah dan ibunya gitu di rumah. Jadi dia menganggap bahwa rumah itu bukan tempat yang tenang buat dia gitu. Dan makanya si Tari ini mengikuti kegiatan support group gitu, dimana dia bisa mendengarkan berbagi cerita bersama teman-teman yang lainnya. Tangisan Tari di puncak cerita pun kuat banget sehingga mampu membuat emosi penonton ikut turut meledak. Namun tidak lain daripada itu, ada poin keempat, yaitu ada adegan-adegan yang kurang ngena dalam film ini. Sayangnya, meskipun konflik utama keluarga Tari dieksekusi dengan baik, ada beberapa elemen cerita yang masih terpotong-potong ataupun alur nasinya tidak melulu mulus, dan ada beberapa momen di mana ceritanya belum sepenuhnya ngena. Dan beberapa subplot yang diangkat seperti permasalahan Baskara juga mendapat porsi yang kurang. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi nilai-nilai film secara keseluruhan. Film ini memang mengangkat tema yang berat, terutama dengan adanya adegan-adegan KDRT yang cukup eksplisit, menjadi kamu perlu bijak dalam menontonnya, terutama jika sensitif terhadap adegan abusif. Meski begitu, pesan penting tentang generasional trauma dan keberanian untuk berbicara serta meminta bantuan tersampaikan dengan jelas. Lewat isu kesehatan mental dan trauma keluarga, film ini dapat menjadi contoh bahwa support group dan lingkungan yang mendukung sangat-sangat penting untuk korban KDRT. Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis adalah film yang wajib ditonton, terutama bagi kamu yang ingin mengetahui dinamika keluarga yang kompleks dan maladaptif. Film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis mengangkat tema yang nilai-nilai dakwahnya, khususnya terkait pentingnya kesehatan mental dan juga dukungan emosional. Yang pertama ada bagaimana sabarnya kita untuk menghadapi ujian hidup. Dari trauma kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tari mengajarkan kita untuk pentingnya kesabaran dan juga ketabahan. Meski mengalami luka batin, Tari juga tetap berusaha untuk menjalani hidup dengan baik gitu, tidak menyerah, dan juga kita bisa belajar dari sini. Ujian hidup adalah bagian dari takdir dan memang kita sebagai manusia udah harusnya bersabar gitu.
Kedua juga ada kita untuk melangkah untuk kesembuhan. Ketika Tari memutuskan untuk bergabung dengan support group, ia menunjukkan bahwa pentingnya usaha dia untuk sembuh dari luka batinnya. Dan ini ngajarin kita untuk berusaha mencari solusi untuk keluar dari rasa trauma ataupun trust issue yang ada dalam tubuh kita gitu. Misalnya dengan mencari bantuan yang tepat, kita bisa meniru langkah ini juga untuk tidak ragu dalam meminta bantuan kepada orang ataupun kepada psikolog gitu, ataupun dukungan saat ini yang kita merasa membutuhkan. Juga keberanian untuk berbicara dan membuka diri kita. Nah, di support group ini Tari belajar untuk membagikan semua pengalamannya, sebuah langkah yang penting dalam proses penyembuhan. Di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa berbicara dan membuka diri tentang perasaan kita pun bisa melepaskan beban gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lebih terbuka dengan orang yang lebih kita percaya agar tidak memendam masalah sendirian. Terus juga ada kekuatan dari dukungan sosial. Pertemuan antara Tari dan juga Baskara menunjukkan bahwa adanya peran dukungan sosial. Baskara yang mendengarkan Tari tanpa menghakimi membantu Tari merasa untuk didengar dan juga dimengerti. Ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa dari teman ataupun komunitas itu bisa banget loh buat ngebantu kita untuk bertahan di masa-masa yang sulit itu. Terus juga kita memaafkan masa lalu untuk kedamaian batin. Di sini adegan Tari itu perlu menghadapi masa lalunya untuk menemukan kedamaian. Nah, dari sini ketika kita melihat seorang Tari yang memendam luka gitu ya akibat dari didikan ayahnya yang terlalu keras, emang karena dari masa lalu yang pendidikan yang diterima oleh ayahnya itu memang seperti itu gitu, seperti apa yang ayahnya lakukan sekarang kepada Tari. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya memaafkan gitu ya, memaafkan diri kita, memaafkan orang lain itu untuk mencapai ketenangan kita sendiri. Nah, teman-teman, dari beberapa poin tersebut yang tadi udah aku sebutin, ini bisa banget ngajak kita untuk menghargai kesehatan mental kita masing-masing. Aku, kalian semua, berbagi dan saling mendukung serta menghadapi masa lalu dengan lapang hati. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih terbuka terhadap bantuan profesional, menyediakan waktu untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita, dan juga berusaha memaafkan agar kita bisa hidup lebih damai dan bahagia. Harian. Sekali saja ku menangis.